PGP Angkatan 11 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Titis Setiawati sebagai supervisor. Saya Endang Setiawati sebagai coach. Saya Nafisa Tukolia sebagai coaching. Selamat siang Bu Endang, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Titi, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu Endang. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, apakah sudah siap? Sudah siap Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bunafis. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada Bu Endang, yaitu pada saat proses coaching berlangsung antara coach dan coaching, nanti akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian percakapan seperti alur kata, apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan saya juga akan mendengar jawaban dari coaching apakah sudah sesuai pertanyaan yang ibu sampaikan, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini nanti ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Bu Endang, mana yang akan dikembangkan, kompetensi mana yang akan dikembangkan Bu? Kalau saya lebih kepada di bagian mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh, di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan Ibu kembangkan? Begini Bu, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya kita dapat menggali informasi tentang kondisi coach sehingga mendorong coach untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Oh, kemudian indikator ketercapaian apa dari kegiatan coaching hari ini Bu? Indikator ketercapaiannya dari proses coaching hari ini yaitu pada saat coach mampu menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi Bu. Terakhir ya Bu ya, apa yang akan Ibu harapkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oh, baiklah, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dengan coaching, dan sebagai observernya nanti saya akan mengamati coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur dikta, dan tentunya untuk bagian pertanyaan tersebut apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang berbobot, di mana yang nantinya akan biasa ataukah justru meningkat dengan baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Iya. Selamat siang Bu Nafis. Selamat siang juga Bu Endang. Gimana kabarnya Bu Nafis? Alhamdulillah sehat Bu. Beda bagaimana? Alhamdulillah baik juga sehat. Sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini Bu Nafis mau berbincang-bincang seputar dengan saya ya. Iya Bu. Sebelumnya kita berbincang-bincang, saya perkenalkan dulu nih, ada Bu Titi. Nanti ketika kita coaching, beliau akan mengamati kita sebagai observer. Jadi Bu Nafis santai saja ya. Iya Bu Endang. Selamat siang Bu Titi. Selamat siang Bu Nafis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Titi. Bu Nafis sudah siap ya? Insya Allah siap Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu Nafis perbincangkan pada pertemuan kali ini? Saya ini membicarakan
menceritakan tentang permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang, Bu Indah. Baik Bu, coba sampaikan permasalahan apa yang dialami oleh Bu Nafis. Jadi begini Bu Indah, saat ini saya mempunyai sebuah permasalahan di mana permasalahan itu adalah saya itu ketika menghadapi murid-murid saya di kelas, mereka itu terlihat tidak fokus dalam pembelajaran saya, Bu. Jadi permasalahannya adalah pada itu ya, ketidakfokusan ya murid ya. Ya Bu Indah. Baik Bu, ini ya, jadi apa yang Bu Nafis ingin capai atau kita hasilkan dari perbincangan kita hari ini? Jadi untuk apa ketika kita diskusi ini ya Bu, saya itu mengharapkan nanti mendapatkan pemecahan masalah saya terkait dengan murid-murid saya yang tidak bisa fokus ketika belajar, sehingga murid-murid saya nantinya bisa fokus kembali saat belajar Bu. Sekarang Bu Nafis coba ceritakan lebih detailnya kondisi murid-murid Bu Nafis itu seperti apa. Baik Bu, jadi permasalahan menurut saya itu seperti ini. Murid-murid itu tidak fokus dalam menerima pelajaran saya Bu. Murid-murid itu cenderung ramai dan tidak mendengarkan saya ketika saya itu mengajari. Jadi murid-murid Bu Nafis itu tidak fokus dalam pembelajaran ya Bu. Nah kalau menurut Bu Nafis sendiri, fokus yang diharapkan itu seperti apa Bu? Kalau menurut saya, fokus dalam pembelajaran itu ketika murid-murid saya itu berkonsentrasi penuh pada saat kegiatan. Misalkan pada saat pembelajaran mereka juga bisa merespon dengan baik apa yang saya tanyakan atau mungkin yang saya sampaikan, sehingga nantinya mereka itu bisa memahami materi apa yang dalam pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu. Jadi menurut Bu Nafis, murid dikatakan fokus dalam pembelajaran adalah apabila murid tersebut konsentrasi penuh ya Bu dalam pembelajaran, kemudian dapat merespon ketika Bu Nafis bertanya atau menyampaikan pembelajaran, sehingga mereka itu bisa memahami materi yang dipelajari. Betul begitu Bu Nafis? Betul sekali Bu Indah. Lalu Bu, menurut Bu Nafis ini kira-kira kenapa murid-murid itu kok berperilaku demikian? Menurut saya itu mungkin mereka bosan. Oh, mereka merasa bosan gitu ya Bu? Sepertinya seperti itu Bu Indah. Nah sekarang Bu Nafis, kalau memang murid-murid panjenengan bisa, kira-kira itu kenapa ya Bu? Mungkin bisa jadi saat pembelajaran itu tidak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Oh gitu ya Bu, jadi menurut Bu Nafis mereka itu bersikap demikian karena pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka di kelas ya. Tapi Bu, ini supaya kebutuhan belajar murid-murid itu bisa terpenuhi, kira-kira apa ya Bu yang bisa dilakukan? Oh iya, saya yang pemikiran seperti ini. Saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagus, itu pembelajaran diferensiasi kan yang apa yang akan diterapkan itu pembelajaran diferensiasi yang seperti apa ini Bu? Jadi begini Bu Indah, pembelajaran berdiferensi itu kan merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan belajar murid, ya, yang intinya bertujuan untuk membantu murid sukses dalam belajar. Ya Bu, nah kira-kira bagaimana Bu caranya membantu murid sukses dalam pembelajaran itu nanti? Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu berdasarkan 3 aspek Bu Indah. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, kemudian yang kedua adalah minat belajar murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid itu sendiri. Sehingga untuk bisa membantu murid saya supaya mereka sukses dalam belajar, maka saya harus bisa mengidentifikasi 3 aspek tersebut. Wah, luar biasa Bu Nafis ini, jadi 3 aspek itu dimasukkan ke dalam pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu ya. Benar Bu Indah. Nah kalau begitu Bu Nafis, apa langkah awal yang akan Bu Nafis lakukan ini? Jadi untuk langkah awalnya saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu Bu Indah terkait dengan kebutuhan belajar murid saya terlebih dahulu.
Kalau begitu untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid itu apa yang akan diambil sebagai pemecahan masalah tadi? Kalau menurut saya sebenarnya banyak sekali caranya Bu Enda. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar? Misalnya, salah satunya itu kita mengamati perilaku murid-murid, kemudian bisa mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid kita terkait dengan topik yang akan dipelajari. Kemudian bisa juga dengan melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat belajar. Kemudian selain itu bisa juga dengan menanyakan pada guru sebelumnya, dan juga mengamati murid ketika murid kita sedang menyelesaikan tugas atau mungkin sedang melakukan aktivitas. Baik, Nafis, menurut Ibu dari sekian cara tersebut yang paling efektif itu yang mana? Kalau menurut saya sendiri yang paling efektif digunakan adalah ketika mengamati murid Bu. Ya, kita mengamati murid yang sedang mengerjakan tugas atau sedang beraktivitas itu. Berarti tadi menurut Bu Nafis identifikasi kebutuhan belajar yang paling efektif itu adalah mengamati mereka pada saat menyelesaikan tugas. Betul Bu? Betul sekali Bu Indah. Nah, saya tadi mencatat Bu, jadi ada 3 kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar, kemudian yang kedua adalah minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar atau gaya belajar murid. Dari ketiga kebutuhan belajar murid tersebut, kebutuhan belajar mana yang akan Bu Nafis tekankan? Kalau melihat dari permasalahan saya sepertinya harus menekankan pada profil atau gaya belajar murid saya. Kalau begitu alasan apa alasan memilih gaya belajar tersebut? Jadi begini, kalau menurut saya ya Bu Endang, anak-anak itu kan, terutama menurut saya itu kan berbagai macam karakter ya Bu. Jadi ada anak yang tipe auditory, kemudian ada yang visual, ada juga yang kinestetik. Jadi ketika pembelajaran saya akan menyesuaikannya. Menarik sekali Bu Nafis. Kalau begitu Bu, apa langkah selanjutnya yang akan Bu Nafis ambil? Baik, selanjutnya nanti saya akan membuat RPP atau info belajar yang berdiferensiasi. Oh, begitu ya Bu, jadi Bu Nafis akan membuat RPP berdiferensiasi. Betul sekali itu Bu, kalau kita melakukan pembelajaran maka langkah yang tepat yang memang dibuat terlebih dulu adalah membuat rencananya dulu. Iya Bu, memang kita harus membuat RPP terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Oh iya Bu Nafis, dalam RPP berdiferensiasi yang dibuat, nanti strategi diferensiasi apa yang akan Bu Nafis gunakan? Kalau menurut saya ini sepertinya yang cocok untuk kondisi murid saya itu yang memiliki beragam profil atau gaya belajar, itu yang cocok adalah strategi diferensiasi konten. Oh, strategi diferensiasi konten ya. Iya. Terus konten apa saja Bu Nafis yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti? Jadi nanti rencananya itu saya akan menggunakan konten materi berupa video, kemudian berupa handout, dan juga alat peraga. Bagus itu Bu Nafis, rencananya menggunakan berbagai konten berupa video, berupa handout, dan alat peraga. Kalau boleh tahu apa alasan Ibu menggunakan konten tersebut? Baik, kalau konten-konten materi dan alat peraga tersebut saya sesuaikan dengan profil gaya belajar mereka. Untuk konten video itu bisa memfasilitasi murid dengan gaya belajar yang audio. Gitu. Kemudian handout ini bisa digunakan untuk mereka yang memiliki gaya belajar visual. Sedangkan untuk yang alat peraga ini bisa saya gunakan untuk mengakomodasi murid dengan gaya belajar kinestetik. Wah, luar biasa sekali Bu Nafis memfasilitasi muridnya dengan berbagai konten. Ini menunjukkan bahwa Bu Nafis itu sangat berguna pada murid dalam pembelajaran. Terima kasih. Terus Bu Nafis, apakah ada rekan sejawat rekan sejawat yang dapat kita tolong untuk melaksanakan pembelajaran? Siap
ya Bu ya? Oh iya Bu. Di sekolah adik ada satu rekan saya namanya Budi. Kebetulan dia sudah ada juga mengenai pembelajaran diferensiasi. Baiklah Bu Nafis, jadi untuk mengatasi permasalahan ini, Bu Nafis akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada awalnya Ibu akan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid terlebih dahulu berdasarkan profil atau gaya belajarnya dengan cara mengamati murid ketika sedang menyelesaikan tugas atau aktivitas. Kemudian setelah itu, Bu Nafis akan membuat RPP diferensiasi menggunakan strategi diferensiasi konten. Nah, konten yang akan digunakan berupa video, handout, dan alat peraga. Selanjutnya nanti Ibu akan meminta bantuan kepada rekan sejawat, yaitu Ibu. Dan Ibu Bu Nafis, Benar sekali Bu. lalu Bu Nafis, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Insya Allah pada pembelajaran berikutnya Bu. Setelah ini nanti saya akan langsung identifikasi kebutuhan belajar murid saya terlebih dahulu. Kemudian dengan cara mengamati nanti itu, ya, ketika saya mengamati murid ketika sedang menyelesaikan tugas atau aktivitas. Berarti aksi dari rencana Bu Nafis akan dilakukan pada pembelajaran selanjutnya ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Kalau begitu, ada perubahan, itu kalau bagaimana gitu? Kita nanti bisa lihatnya itu 1 minggu lagi Bu. Kita akan bicara terkait hal-hal ini untuk mengetahui progresnya. Ya Bu Nafis, terus apa yang kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya Bu, alhamdulillah saya bisa memperoleh ide untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas saya dan saya merasa lebih yakin untuk menerapkannya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Nafis ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu Endang sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya. Ya sama-sama Bu Nafis, saya tunggu perkembangannya 1 minggu lagi ya Bu. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita Bu Nafis kembali ini. Siap Bu Endang. Kalau begitu saya mohon izin ya Bu Endang, masih ada keperluan lainnya. Monggo silakan Bu Nafis. Selamat siang Bu Nafis. Selamat siang Bu. Kita beri aplaus untuk kegiatan coaching hari ini ya Bu. Untuk Benda dan Bu Nafis sudah melakukan coaching dengan baik. Ya Bu, alhamdulillah coaching kali ini berjalan dengan lancar. Berdasarkan kegiatan observasi tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Ya Bu, boleh dengan senang hati. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetisi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan coaching dengan baik dalam kompetensi ini Bu, terutama untuk alutsistanya. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena saya itu merasa telah mampu present atau hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan khususnya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu dengan baik Bu. Boleh saya berbagi hasil pengamatannya Bu? Boleh Bu Titi, boleh sekali dengan senang hati. Sesuai yang saya amati, proses coaching sudah sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan untuk memetakan jawaban coaching, kemudian mengarahkan coaching menentukan rencana aksi dan menemukan rasa tanggung jawab coaching untuk berkomitmen atau bertanggung jawab atas rencana aksi tersebut. Saya juga mengamati tadi Bu bahwa Bu Endang itu sudah hadir sepenuhnya, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Saya senang mendengarnya Bu, terima kasih atas umpan baliknya. Namun demikian ya Bu ya, saya juga melihat beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan, yaitu tentang mendengarkan aktif. Bagaimana pandangan Bu Endang tentang ini? Saya mengerti Bu, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi dalam hal itu.
dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dan lebih mendengarkan dengan aktif, Bu. Wah, itu sangat baik, Bu. Langkah-langkah yang luar biasa. Saya akan mencatat hasil observasinya ke dalam kompetisi akademik. Yang terakhir, Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses coaching kali ini? Saya merasa telah memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah diberikan. Ya, baik. Terima kasih ya Bu ya atas kegiatan observasi ini dan kerjasamanya hari ini. Saya akhiri sampai di sini ya Bu ya.